Selamat sabat teman-teman. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kabar kita sabat ini luar biasa, dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sebagai murid Yesus Kristus, kita harus senang berdoa, senang membaca Alkitab, senang berbakti, senang berbuat baik, dan juga senang bersaksi. Judul cerita kita pada hari Sabat ini yaitu Daniel menghormati Raja Darius. Kisah ini diambil dari Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Teman-teman, ini adalah Raja Darius. Dia menjadi Raja Media Persia ketika berumur 62 tahun. Raja Darius mengangkat 120 orang sebagai wakilnya yang ditempatkan di seluruh kerajaan. Dan untuk membawahi mereka, diangkat pula 3 orang pejabat tinggi, salah satunya adalah Daniel. Daniel melebihi para pejabat itu. Sehingga Raja sangat mengasihi Daniel, demikian juga Daniel sangat menghormati Raja Darius. Pejabat tinggi yang lain merasa iri kepada Daniel, sehingga mereka ingin menyingkirkan Daniel dari pemerintahan raja. Mereka berusaha mencari-cari alasan untuk menjatuhkan Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapati suatu kesalahan pada Daniel. Mereka tahu bahwa Daniel setia beribadah kepada Allah. Mereka menjadikannya sebagai alasan untuk menjatuhkan Daniel. Lalu mereka menemui Raja Darius dan meminta agar Raja mengeluarkan suatu larangan dalam 30 hari bila ada orang yang menyampaikan permohonan kepada dewa lain selain Raja, mereka akan dilemparkan ke dalam gua singa. Surat perintah pun segera dikeluarkan sesuai Undang-Undang Media Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Ketika Daniel mendengar bahwa surat pemerintahan itu telah dikeluarkan, pergilah ia ke rumahnya. Daniel tetap melakukan kebiasaannya, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, dan memuji Allah. Ketika pejabat tinggi yang lain melihat Daniel tetap berdoa kepada Allahnya, mereka segera menemui Raja. Mereka menyampaikan bahwa Daniel telah melanggar surat perintah yang dikeluarkan Raja, dan sebagai hukumannya harus dilemparkan ke dalam gua singa. Raja sangat sedih. Ia berusaha mencari jalan agar dapat melepaskan Daniel. Tetapi sesuai Undang-Undang Media Persia, surat yang telah dikeluarkan harus tetap dilaksanakan. Maka Daniel pun dijatuhi hukuman dan dilemparkan ke dalam gua singa. Kiranya Allahmu yang kau sembah dengan tekun akan melepaskan engkau, kata Raja Daniel. Daniel pun dilemparkan ke dalam gua singa. Setelah Daniel dilemparkan, mulut gua itu pun ditutup dengan batu. Dan Raja mencap dengan cincin materainya supaya dalam hal itu tidak dibuat perubahan apa-apa. Raja kembali ke istananya. Dengan berat hati, ia berpuasa semalam-malaman dan tidak dapat tidur karena memikirkan Daniel. Ketika pagi-pagi matahari sudah terbit, Raja segera pergi ke gua singa untuk mengetahui keadaan Daniel. Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allahmu yang kau sembah dengan tekun sanggup melepaskan engkau dari singa-singa itu? Tanya Raja dengan suara yang sedih. Ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut-mulut singa ini, sehingga aku selamat, jawab Daniel dari dalam gua singa. Raja sangat bersukacita ketika mengetahui bahwa Daniel masih hidup. Dan Raja segera menyuruh pengawalnya untuk mengeluarkan Daniel. Raja pun
mengeluarkan surat perintah agar semua orang di kerajaannya harus menyembah kepada Allahnya Daniel. Teman-teman, ketika Daniel berada di dalam gua singa, Raja Darius sangat sedih. Dan ia berpuasa karena hal itu. Ini menunjukkan bahwa Daniel dan Raja Darius saling mengasihi satu sama lain. Teman-teman, kita juga harus saling mengasihi ya, terlebih kepada orang tua kita. Tuhan memberkati kita semua. Ayat inti kita pada hari Sabat ini terdapat di dalam Daniel 6 ayat 15. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Teman-teman, sebelum kita berdoa, kita bernyanyi, "Hormatilah ayahmu dan ibumu" dulu ya, agar teman-teman selalu ingat untuk hormat kepada orang tua. Tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk cerita anak-anak yang sudah mengajarkan kami untuk mengasihi satu sama lain. Tolonglah kami agar selalu mengasihi orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.